para debt collector itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk menjaga kelangsungan bisnis dari suatu bank. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, izinkan saya bercerita dulu sedikit cerita mengenai seorang pengusaha. Jadi zaman tahun 90-an itu kita sebut aja namanya Bapak B. Ini dia menjalankan usaha sebagai produsen dari lilin lampu. Dia merintis lilin lampu tersebut sebagai usaha rumahan lah. Ordernya awalnya dia mencoba mengcover area Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu dia mengembangkan sayapnya lebih jauh lagi sampai ke area Bandung, bahkan sampai ke area Cirebon. Nah itu bisa dibilang networkingnya dia tuh udah cukup luas gitu. Banyak toko-toko sembako atau toko-toko kelontong yang ngambil barang dari dia pakai tempo gitu. Jadi istilahnya dikasih utang. Jadi hitungannya catatannya piutang buat si Bapak B gitu. Jadi taruh barang dulu aja, nanti kalau laku bayar gitu. Bisnisnya terus berkembang, orderan terus meningkat gitu. Namun satu ketika tiba-tiba ada satu toko yang dia minta tolong nih sama si Bapak B ini. Pak, boleh nggak? Ini saya lagi kesulitan keuangan nih. Boleh nggak saya bayarnya nanti? Tapi minta tolong, boleh nggak saya ngambil barang lagi? Gitu. Sepertinya Bapak B ini orang yang baik sekali gitu, sehingga dia mengizinkan tindakan tersebut dilakukan gitu. Oke, ya udah saya kasih tempo lebih panjang lagi supaya kamu bisa punya nafas buat usaha kamu, supaya usaha kamu bisa jalan lebih baik, semoga bisa membaik segala sesuatunya. Terus dikasih barang juga tambahan gitu. Nggak berselang lama gitu, dalam hitungan minggu mungkin ya, tiba-tiba mulai banyak toko-toko lain yang menanyakan hal yang sama, meminta tolong hal yang sama. Ya dikarenakan bisnis yang sedang berkembang, yang cukup hype gitu, cukup lagi kondisi yang cukup prima, jadi si Bapak B cuma bilang, oke, why not gitu loh, saya coba bantu gitu. Yang di luar ekspektasi adalah ternyata setelah jatuh tempo dan ditagih, ternyata toko yang pertama kali minta tolong itu ingkar janji. Dia bilang, wah saya nggak ada dana nih buat bayar segala macam. Intinya susah lah untuk ditagih gitu. Demikian juga terjadi pada yang berikut-berikutnya tuh, yang ditolongin juga. Singkat cerita, ternyata kejadian tersebut sepertinya seakan-akan kayak menyebar di antara kalangan networkingnya dia, dan akibatnya cukup banyak yang ngemplang gitu, nggak bayar utang. Nah, akibatnya malah Bapak B ini sendiri yang ujung-ujungnya jadi gulung tikar. Cerita singkat ini sebenarnya adalah cerita dari orang tua saya. Kebetulan waktu itu ada orang kepercayaan papa saya yang menceritakannya hal ini kepada saya gitu. Dia hanya menyayangkan satu hal gitu. Sayang sekali, seandainya dulu papa kamu mau pakai debt collector, mungkin ceritanya sekarang bisa beda. Saya mau bawa satu insight yang penting dan berharga. Nah, coba bayangin teman-teman, seandainya kalau bank kasih pinjam uang, terus pada saat jatuh tempo mau minta ditagih, nggak dibalikin, terus banknya misalnya nggak pakai debt collector juga gitu, mikir, oh nanti dia otomatis dia akan bayar lah gitu. Itu bank keren banget atau enggak? Kalau dibilang keren banget ya, mungkin yang ngomong keren banget, mungkin yang lagi ngalamin agak tunggakan atau apa nih. Kenapa? Karena seringkali kan debt collector itu ya mengganggu ya gitu, nguber gitu, nelpon kita gitu, nanyain komitmen, kapan bisa bayar gitu, kira-kira kapan nih, ini tunggakannya sekian gitu, ini udah berapa lama nih Pak, ini udah seminggu, udah 2 minggu, bla 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 gitu. Kalau ketemu bank yang model kayak begitu langsung bilang, wah luar biasa sekali ini bank, top banget gitu. Cuma di satu sisi, secara umum nih, saya mau cerita secara umum ya, bahwa kalau sampai ada bank yang seperti itu, sebenarnya bank tersebut tidak menerapkan prinsip manajemen risiko dengan baik. Dan akibatnya sebenarnya bisa jadi buah si malakama, sama seperti bisnis papa saya yang tadi awalnya bisa membantu orang dan bisa punya potensi yang besar untuk bisa bertumbuh lebih jauh lagi dan membantu lebih banyak orang. Akibatnya, karena tidak bisa menjalankan fungsi collection dengan efektif, maka akibatnya berbalik ke bisnisnya sendiri. Akhirnya bisnisnya sampai gulung tikar gitu. Nah, coba dibayangin kalau misalnya sampai gara-gara nggak bisa ditagih, nggak tertagih balik,
impact-nya itu kayak gimana sih ke bank? Nah, teman-teman perlu tahu sedikit bahwa lembaga yang namanya bank itu sebenarnya adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi itu apa sih? Jadi di satu sisi bank itu mengumpulkan dana untuk melakukan proses pengumpulan dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak peminjam atau debitur yang memerlukan dan memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditentukan oleh bank. Sehingga dari pinjaman tersebut diharapkan pinjaman itu bisa dibayar kembali ke bank dan nasabah yang menyimpan, deposan yang menyimpan, yang menaruh deposito gitu, itu bisa dapat bunga dan lancar gitu. Jadi di satu sisi ada proses pengumpulan dana, di satu sisi ada proses pelemparan dana, pelepasan kredit. Nah, bank ngapain di tengahnya? Bank ngambil untung dari selisih marginnya gitu. Jadi ya teman-teman mungkin tahu juga kan kalau bunga tabungan sekarang tuh paling kisaran di 1% gitu. Nah, kalau bunga deposito juga kan sekarang lagi kisaran di 3% sekian gitu. Yang paling top-top ada di 5% sekian gitu. Sebenarnya itu kalau dikumpulin kan itu jadi modalnya bank untuk melempar kredit. Kreditnya kan kita tahu nih, kalau untuk KPR sekarang range-nya ada di sekitar 5 sampai 8% untuk bunga fixnya gitu. Sedangkan kalau untuk bunga floatingnya saat ini ada di kisaran sekitar 11 sampai 14 gitu. Jadi bisa kelihatan kan marginnya jauh tuh gitu. Ya kita bandingin sama bunga deposito yang di 5-an aja gitu ke bunga floating kan jauh banget gitu. Seandainya pinjaman-pinjaman tersebut nggak bisa kembali ke bank, apa yang terjadi? Ya ujung-ujungnya bank nggak akan bisa mengembalikan dananya si nasabah, si deposan. Nah, apa yang terjadi dengan kita yang naruh duit di situ? Untungnya ada yang namanya LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Seandainya nih suatu saat sampai misalnya banknya benar-benar kacau banget, terlikuidasi, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, untuk pinjaman sampai tingkatan tertentu, setahu saya 2 miliar itu dijamin oleh LPS. Jadi aman-aman aja. Tapi yang punya duit lebih dari 2 miliar kan kayak gimana? Apakah bisa merelakan begitu saja? Ya, enggak juga dong gitu. Karena kita kan naruh uang di bank itu butuh rasa aman. Bahwa duit kita ini nggak cuma disimpan. Tapi kan juga dialirkan nih oleh si banknya untuk membantu debitur-debitur. Dan banyak sekali gitu. Dari berbagai level itu banyak sekali terbantu oleh pembiayaan dari bank. Nah, seandainya sampai ada satu fungsi yang judulnya collection atau penagihan, itu nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak berhasil, itu impact-nya itu bisa sampai ke kita gitu, ke kita sebagai nasabah penabung. Ini ngomong impact-nya kalau besar sekali ya, karena saya perlu menjelaskan bahwa dengan kondisi yang paling ekstrim bisa berdampak ke kita sebagai nasabah bank. Jadi bagaimana dong? Ya sebenarnya kita bisa katakan dengan porsi yang sewajarnya, bahwa sebenarnya para debt collector itu atau yang penagih hutang itu kalau memang pas lagi kebetulan nguber orang itu orangnya bisa ngerasa terganggu kayak gimana ya itu sebenarnya di satu sisi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk menjaga kelangsungan bisnis dari suatu bank gitu. Kelangsungan dari kenyamanan yang kita rasakan sebagai nasabah, yaitu untuk menyimpan uang di tempat yang aman gitu. Nah, jadi sudah sepantasnya kalau misalnya kita menempatkan satu apresiasi tertentu juga untuk mereka yang sekalipun profesinya banyak dipandang sebelah mata, tapi menurut saya ada proporsi tersendiri yang kita perlu tetap apresiasi kepada mereka. Lah, tapi ini ada debt collector yang kayak gini nih, gitu. Maki-maki saya, kebun binatang keluar segala macem. Kalau ketemu yang kayak begitu, ya kamu nggak suka gitu, ya satu laporin aja banknya itu juga ke OJK gitu. Ya udah langsung minta di mediasi aja sama OJK gitu atau BI. Nah, dengan adanya mediasi tersebut, pasti tentunya segala sesuatu akan lebih proper, lebih layak, lebih pantas. Gitu. Karena kalau misalnya memang ada oknum ya, saya sebutnya oknum yang melakukan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya dia lakukan. Nah ini ya memang sulit juga ya untuk dijaga gitu kalau kitanya tidak melapor gitu. Nah
Tapi di satu sisi, kita sebagai misalnya nih, memang dalam posisi yang sedang menunggak, cara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah jangan menghindar. Dan kita berikan komitmen yang sesuai dengan yang kita bisa lakukan. Jangan komitmen yang tarsok-tarsok. Ntar kalau ada duit, kapan? Ya kira-kira minggu depan. Terus minggu depan pasti tagih, nggak ada lagi. Nah, ini otomatis dia bikin orang senewan sih, karena minta tolong ya, coba teman-teman juga bayangin sendiri, kalau misalnya teman-teman yang ada di posisinya mereka, otomatis teman-teman juga pasti akan, ya apa sih, kemarin udah janji tanggal segini, sekarang janji lagi tanggal segini, sekarang janji lagi, mundur terus, ya gimana gitu. Nah, saya percaya pasti teman-teman ngerasain satu perasaan stres, tekanan tertentu, dan kesal gitu. Dan jadi ya mungkin ada orang-orang yang tidak bisa memaintain itu dengan baik sehingga tutur katanya menjadi kacau. Nah, tapi terlepas dari baik atau buruk tentang debt collector itu, yang saya mau tekankan di sini adalah sebenarnya bagaimana debt collector itu sebenarnya memainkan suatu peranan yang vital untuk membantu kelancaran proses pengembalian uang kepada bank. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat satu insight yang menambah wawasan teman-teman tentang aktivitas perbankan dan perkreditan, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.